warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefa Prilati Cahyani dari program studi S1 Sistem Informasi kelas 2022A dengan NIM 2205-121-4027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas saya untuk memenuhi mata kuliah UTS Pemodelan dan Simulasi, yaitu Literatur Review. Di sini terdapat beberapa daftar artikel jurnal yang akan saya review. Yang pertama berjudul Simulasi Permodelan Menggunakan Sensor Suhu Berbasis Arduino. Kemudian yang kedua ada Pemodelan dan Simulasi Produksi untuk Mendukung Strategi Bisnis PT Majimak. Kemudian yang ketiga ada Pemodelan dan Simulasi Monte Carlo dalam Identifikasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak atau BBM. Yang keempat ada pemodelan dan simulasi proses produksi peralatan bayi pada home industry Pepi Putra Perdana. Dan yang terakhir ada simulasi kinerja web server pada jaringan LAN atau Local Area Network kampus menggunakan NS2 atau Network Simulator 2. Baik, masuk pada artikel yang pertama. Di sini judul dari artikelnya adalah Simulasi Permodelan Menggunakan Sensor Suhu Berbasis Arduino. Untuk nama jurnalnya yaitu Edu Electrica Journal dan volume 10 halaman 7-12. Terbit pada tahun 2021, ditulis oleh Riza Arif Pratama dan kawan-kawan. Kemudian lanjut pada permasalahan pada artikel ini, yaitu kesalahan data pada alat ukur suhu manual yang menyebabkan hasil data yang dihasilkan itu tidak valid. Kemudian yang kedua ada tujuan penelitian, yaitu menciptakan sebuah alat pendeteksi suhu sebagai salah satu indikator awal dalam mendeteksi dan penanganan COVID-19 di masa pandemi. Kemudian ada metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode simulasi dengan mengetahui kinerja antara sensor suhu dengan perangkat Arduino supaya diketahui bahwa compatible dalam pemanfaatan sensor suhu. Kinerja sensor suhu akan ditingkatkan fungsinya oleh Arduino dan disesuaikan dengan kebutuhan simulasi ini menggunakan Tinkercad. Untuk sistem pemodelannya yang akan mengacu pada dasar perancangan awal dalam membangun sebuah sistem Arduino, alur pemodelan penelitian ini akan menjadi acuan dalam pembuatan sistem Arduino. Penelitian ini juga bersifat kuantitatif, di mana dengan pengumpulan data menggunakan sebuah alat ukur atau instrumen. Hasil penelitian ini yaitu berupa pemanfaatan Tinkercad pada perencanaan awal untuk membangun sebuah sistem Arduino untuk membantu dalam instalasi, pengkodingan, dan perancangan komponen listrik dapat dilakukan dengan baik menggunakan simulasi di Tinkercad. Ketiga pengujian tersebut digunakan untuk mengetahui suhu yang dideteksi sensor yang ditampilkan dengan baik dan benar oleh sistem Arduino. Pengujian tersebut melakukan pengolahan dari sinyal analog ke sinyal digital telah dilakukan dengan baik tanpa adanya kendala dalam simulasi pemodelan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah inovasi baru yang dimana dapat menghasilkan sebuah alat pendeteksi suhu yang lebih akurat dari alat manual yang telah ada sebelumnya. Kemudian untuk kekurangannya yaitu tidak dilakukan sebuah pengaplikasian langsung terhadap masyarakat agar mengetahui hasil dari penelitian secara nyata. Lanjut pada artikel yang kedua berjudul Pemodelan dan Simulasi Produksi untuk Mendukung Strategi Bisnis PT Majimak. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi dan Komputer. Terdapat pada volume 11 halaman 72-80. Untuk tahun terbitnya sendiri yaitu pada tahun 2020, ditulis oleh Hikmah Rosita, Lestari Nurdiana, dan Rolyawati. Untuk permasalahan dalam artikel ini sendiri yaitu strategi bisnis yang diterapkan pada home industry PT Majimak yang masih belum efektif. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan strategi bisnis yang tepat pada PT Majimak agar dapat bersaing dengan perusahaan lokal dan perusahaan asing. Untuk sumber datanya sendiri diperoleh dari penjualan pada PT Majimak. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang didapat dari laporan penjualan pada PT Majimak. Untuk hasil penelitian ini sendiri menghasilkan sebuah faktor internal dan eksternal
PT Majimak pada kuadran analisis SWOT, PT Majimak berada pada kuadran 1 yang artinya strategi yang diterapkan membawa pada situasi yang cukup baik. Maka strategi yang digunakan adalah strategi agresif atau pengembangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT dapat mendukung strategi turnaround dengan mengubah strategi yang dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kelebihan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah strategi bisnis yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk kekurangannya tidak diberikan solusi lebih lanjut atau saran pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada artikel yang berjudul Pemodelan dan Simulasi Monte Carlo dalam Identifikasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak atau BBM. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, terdapat pada volume 4 halaman 90-95 dan terbit pada tahun 2022. Ditulis oleh Shirley Agustini. Permasalahannya yaitu timbul dari penjualan BBM yang selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk menjaga persediaan BBM agar tidak kosong dengan sebuah sistem permodalan dan simulasi. Untuk sumber datanya sendiri diperoleh dari penjualan BBM pada PT Ismadi Salam Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah Monte Carlo dan pola linear congruent method atau LCM terhadap data-data penjualan BBM pada PT Ismadi Salam Batam sebelumnya. Hasil penelitian ini yaitu dapat memprediksi dalam mengidentifikasi kebutuhan BBM dengan tingkat akurasi yang sangat baik yaitu 43.677 liter per bulan. Angka prediksi ini akan menjaga stabilitas persediaan agar tidak kosong setiap saat, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk perhitungan kebutuhan pengadaan persediaan BBM dengan sangat optimal. Kemudian kelebihan dari penelitian ini yaitu dapat menghasilkan sebuah prediksi yang akurat dan tingkat akurasi yang baik, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk perhitungan kebutuhan pengadaan persediaan BBM dengan sangat optimal. Untuk kekurangannya, tidak ada saran-saran lebih lanjut untuk pengadaan penelitian berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu pemodelan dan simulasi proses produksi peralatan bayi pada home industry Pupi Putra Perdana. Nama jurnalnya Jurnal Sistem Informasi Teknologi, Informasi, dan Komputer. Terdapat pada volume 11, halaman 24-31. Kemudian terbit pada tahun 2022, ditulis oleh Taskia Sabrina, Trisa Aida, Niken Ayu, Kinanti Prawita, dan Dwi Rolyawati. Permasalahan yang dialami oleh home industry Pupi Putra Perdana adalah kurangnya manajemen produksi sehingga terjadi antrian akibat dari proses produksi yang lama. Hal tersebut dikarenakan produksi menggunakan sistem make to order. Dan tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis efisiensi dari model dan simulasi produksi Pupi Putra Perdana dan menyarankan model produksi yang lebih baik. Untuk sumber datanya sendiri diperoleh dari laporan produksi dari perusahaan home industry Pupi Putra. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif berupa wawancara terhadap narasumber dan studi literatur serta metode deskriptif yang menggunakan permodelan. Kemudian menggunakan metode wawancara kepada narasumber terpercaya yaitu pemilik perusahaan dan melakukan observasi langsung ke lokasi produksi peralatan bayi oleh perusahaan tersebut. Lalu ada studi literatur dan pemodelan. Hasil penelitiannya yaitu dilakukan dengan mengerjakan produk yang sejenis agar proses produksi lebih efisien karena dapat menimbulkan antrian tiap produknya, tidak terlalu padat. Hal ini dapat terjadi karena pekerja akan lebih fokus dengan bidangnya masing-masing. Untuk kelebihan dari penelitian ini sendiri yaitu dapat memberikan sebuah jalan keluar terhadap kendala bisnis yang dialami oleh home industry Pupi Putra Perdana. Dan kekurangannya yaitu tidak dicantumkan berapa persentase dari keberhasilan atas metode yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada simulasi kinerja web server pada jaringan LAN atau Local Area Network kampus menggunakan NS2 atau Network Simulator 2. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Komputasi, terdapat pada volume 10 pada halaman 22-47.
dan terbit pada tahun 2022. Untuk penulisnya sendiri yaitu Muhammad Iqbal, Helmi Fitriawan, Didi Kurniawan. Permasalahannya yaitu kurang efisiensinya suatu rancangan dan tingkat kehandalan yang optimal dari sebuah web. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mencapai efisiensi rancangan dan tingkat kehandalan yang optimal. Web server skala besar membutuhkan perhitungan performansi rancangan jaringan tersebut. Kemudian sumber datanya diperoleh dari tingkat performansi rata-rata throughput. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu dengan studi di literatur dan instalasi perangkat lunak, pemodelan dan simulasi web server pada jaringan LAN atau Local Area Network. Untuk hasil penelitiannya yaitu hasil analisa menunjukkan bahwa simulasi web server pada jaringan LAN dengan 100 node memberikan karakteristik performansi yang lebih baik dibandingkan dengan simulasi menggunakan jumlah node 25 dan 50. Untuk ukuran paket yang sama yaitu 5832 byte, 12142 byte, 25688 byte, dan 34269 byte. Kelebihan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada dan memunculkan inovasi baru. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak ada saran-saran lebih lanjut untuk pengadaan penelitian berikutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.